cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita semua ini manusia, umat manusia yang datang ke dalam dunia ini. Kita datang itu udah bawa dosa. Karena kita lahir karena dosa. Karena dosa kita lahir dalam dunia ini. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengklaim kalau dia terlahir tanpa dosa. Hanya satu-satunya manusia yang bisa mengklaim dia lahir bukan karena dosa, yaitu Yesus Kristus. Yesus. Kalau kita mau baca dari kitab suci manapun juga, dia dikatakan bahwa lahir di dunia menjadi seorang manusia, inkarnasi dari firman Allah yang diutus menjadi manusia untuk satu misi. Misi apa sih? Misi keselamatan. Walaupun kamu tidak percaya pada dia, tapi dia datang untuk aku dan kamu. Walaupun sekalipun kamu menolak dia, kamu tidak percaya pada dia, kamu menghujat dia sekalipun, dia tetap mengasihimu. Karena dia sendiri adalah kasih itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Orang yang tidak percaya pada Yesus pasti masuk dalam kebinasaan. Apa sih kebinasaan itu? Kebinasaan adalah api abadi itu, api yang kekal itu, yang tidak ada rehatnya menyala, yang tidak ada rehatnya untuk menjadi dingin, selamanya dan selama-lamanya. Dia akan terus panas. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, kita kecipratan minyak panas atau air panas aja udah panasnya luar biasa. Daging kita begitu panasnya, melepuh. Apalagi itu api yang abadi, yang nyalanya ndak tahu seberapa panasnya. Panasnya yang jelas sangat luar biasa. Tetapi bagi orang yang percaya kepada dia, dia memberi jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan kalau kita percaya kepada dia. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Dia berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita tidak percaya kepada dia, jelas kita akan binasa. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia ini, dia tidak membawa agama Kristen atau Katolik, tidak. Dia tidak membawa agama. Tetapi dia bilang dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita percaya kepada dia, dia akan memberikan jaminan keselamatan itu kepada kita. Bahkan di dalam kehidupan kita sekalipun, dia menyertai. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu tidak ada bandingannya dengan satu pribadi pun
ataupun ada pribadi-pribadi lain. Tidak ada pribadi lain yang mengasihi manusia seperti Tuhan. Karena Dia membentuk kita itu dengan tangannya sendiri. Dia membentuk kita, menjadikan kita seturut, serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa Dia tidak menyelamatkan manusia dengan berfirman aja maka manusia itu selamat? Kenapa tidak demikian? Kan Dia maha kuasa. Kan ada yang orang bilang begitu. Kalau Dia maha kuasa, kenapa sih Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal itu? Kenapa nggak berfirman aja kalau memang Dia berkuasa? Hello, Tuhan itu bukan manusia. Ingat sekali lagi, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan adalah roh. Dan Dia mau menerima kita itu ketika memuji menyembah di dalam kebenaran dan roh. Dia roh. Kita tidak bisa berpikir tentang kebijakan-kebijakan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dengan akal pikiran kita manusia. Tidak nyampe. Karena begitu besar kasihnya, Dia berkata begitu. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Artinya begini, karena kasihnya akan dunia ini, yang isinya itu kita manusia-manusia berdosa ini. Dunia ini penuh dengan kita manusia-manusia yang berdosa ini, yang setiap hari, setiap detik ada kelahiran, yang mana kita semua itu membawa dosa. Dosa dari mana sih? Dosa turunan lah. Dari mana lagi dosa kalau bukan dari itu? Dosa turunan Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu. Kamu mau sepintar apapun, sehebat apapun, kamu terlahir dari dosa kok. Kita semua ini terlahir dari dosa. Dan karena kita itu lahir dari dosa menghasilkan dosa lagi dan seterusnya, kita butuh seorang juru selamat yang kudus, yang suci, yang tidak bercela, tidak ada cacat sedikit pun. Dia firman yang hidup. Dia Yesus Kristus. Dia firman yang hidup. Dia bukan manusia biasa. Dia datang dengan satu misi yang besar, yaitu misi penyelamatan akan dunia ini. Dia bukan raja dunia. Bukan. Dia bukan raja dunia. Tapi Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dia datang sebagai manusia. Dia bukan tidak tahu kalau Dia datang, Dia akan mati dengan cara seperti itu, akan disalibkan, akan dinistakan, dihina, dicela, disiksa sampai mati. Dia bukan gak tahu, Dia tahu. Makanya ketika Dia berdoa di Taman Getsemani terakhir kali, sebelum Dia ditangkap itu, keringatnya bukan keringat biasa. Keringat yang keluar tuh keringatnya darah. Betapa ngerinya. Sebagai seorang manusia, Dia sudah tahu apa yang terjadi dan itu sangat mengerikan. Tapi Dia bilang, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku yang terjadi. Kalau kehendak Tuhan, kehendak Bapa Elohim, ya harus ada penebusan. Dan hanya Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Karena Elohim sendiri tidak bisa datang ke dunia yang penuh dosa ini. Dia harus berfirman. Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Supaya bisa menolong kita semua
menyelamatkan kehidupan kita dari maut. Tanda kutip maut. Maut itu bukan sekedar kematian di dunia ini, enggak. Api kekal itu. Kebinasaan yang luar biasa, penyiksaan nanti di sana. Saya ngomong begini karena kita sudah sebentar lagi Jumat Agung. Besok sudah Jumat Agung. Kita ingat akan kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Kasih yang tiada taranya. Saya sampai hari ini, saya belum sanggup untuk menonton film The Passion itu. Tidak sanggup saya menonton itu. Kadang di gereja, kadang-kadang kalau biasanya setiap tahun ada Jumat Agung. Di Jumat Agung itu biasa ada cuplikan-cuplikan dari The Passion itu ditayangkan di sini di gereja ya. Aku nggak sanggup. Orang berdosa, dosakulah yang ditanggung Dia. Dosa kita lah yang ditanggung Dia. Dia disiksa luar biasa. Tidak ada seorang manusia pun sanggup disiksa seperti begitu. Siksaannya luar biasa. Karena ketika dicambuk itu, cambuknya bukan cambuk biasa. Cambuk yang ketika ditarik, diangkat lagi gitu, itu dagingnya nempel, ikut semua dagingnya. Semua karena dosa kita. Betapa berat salib yang harus dipikul Dia. Itu adalah dosa-dosa kita. Seorang Yesus tidak sampai terjatuh karena begitu beratnya tanggungan yang harus dipikul. Jadi kalau kamu mau mengkhianati Tuhan, kamu mau menjual Yesus untuk memeluk cinta yang baru, cintamu yang baru, pikirkanlah 1000 kali. Karena tidak ada kasih yang sebesar itu bagi dirimu dan diriku selain kasih yang dari Kristus. Ibuku yang melahirkan aku aja tidak mengasihi aku seperti kasihnya Yesus bagiku. Ibuku tidak mungkin memberikan nyawanya untuk menebus dosa. Tapi Yesus memberi nyawanya untuk menebus dosa. Bapakku tidak mungkin memberikan nyawanya untuk menebus dosa. Tapi Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa. Itu yang harus kita ingat. Karena tidak ada satu pribadi pun di dalam dunia ini yang mengasihi kita tanpa pamrih. Kalau kamu punya pacar, pasti dia juga punya pamrih sama kamu. Begitu juga sebaliknya. Cinta di dunia ini ada pamrihnya. Tapi cinta Yesus, kasih Yesus itu tidak ada pamrihnya. Cinta seorang ibu kepada anaknya ada pamrihnya. Siapa bilang tidak ada pamrih? Ada pamrihnya.
Pamrihnya apa? Ingin supaya anaknya menjadi orang yang baik, orang yang berguna. Ada pamrihnya lah. Ada bahkan orang tua yang kepengen punya anak supaya bisa mengurusi mereka ketika mereka tua. Tidak seperti Yesus yang tanpa pamrih. Kasihnya tulus. Kasihnya tidak ada bercela. Dia cuma minta kamu percaya kepada dia bahwa dia juru selamatmu secara pribadi. Kalau saat ini kamu mendengar, menonton video ini, buka hatimu. Bilang dia, Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Cukup itu. Kamu klaim itu. Saya tidak bicara soal agama di sini, tapi saya bicara tentang keselamatan. Karena kasihnya yang begitu besar, dia mau berkorban untuk dirimu dan diriku. Sekalipun kau menolak dia, sekalipun kau tidak percaya dia, tapi dia tetap mengasihimu. Dia tetap menyertaimu. Karena dia tidak membawa agama. Sekali lagi saya bilang, dia tidak membawa agama. Kasih Tuhan itu abadi. Penyertaannya dia dalam hidupmu itu sempurna. Walaupun kau tidak percaya kepada dia, bahkan mungkin kau tidak mengenal dia, tapi dia tetap menyertaimu karena dia mengasihimu. Karena itu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan engkau dan aku. Ketika di atas salib, dia katakan tetelestai, selesai sudah tugasnya, selesai sudah misi penyelamatan itu. Jadi kehidupan kita manusia tidak boleh lagi, jangan mau diintimidasi iblis dengan segala perbuatan dosa. Kalau sudah bertobat mengaku dosa di hadapan Tuhan, sudah tetelestai. Jangan mau diintimidasi dia. Dia adalah pribadi yang jahat, yang bertolak belakang dengan Kristus. Karena kasihnya dia menyembuhkan kamu dari sakit. Karena kasihnya dia menyembuhkan luka batinmu. Karena kasihnya dia menolong engkau memulihkan keadaan ekonomimu. Semua karena kasihnya. Tanpa kasihnya tidak mungkin itu terjadi. Semua karena kasihnya. Bapak Ibu Saudara, cuma satu yang dia mau, percaya dan andalkan dia. Karena dia sangat mengasihimu dan juga mengasihi aku. Oke Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus janganlah kau tukar dengan apapun di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.